Bahagia rasanya karena malam hari ini saya bisa membantu acara beberapa jam ke depan. Mohon izin, saya Intan Nur Nabila Zara, warga RT 01 RW 08 yang insya Allah mewakili pengurus takmir bertugas sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Adapun agenda acara pada malam hari ini diawali dengan yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pidato laporan pertanggungjawaban LPJ oleh Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Beserta jajarannya yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Sukaji beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak pengorban hewan kurban di Mushola Wakaf Darul Mukminin, dan juga yang kami hormati Bapak-bapak panitia penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban tahun 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Di sini saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Penyembelihan dan Pendistribusian Hewan Kurban tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi akan melaporkan hasil kegiatan yang sudah kami laksanakan yang dimulai tanggal 6 Juni 2026 berupa penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban atau daging hewan kurban. Setelah saya terpilih menjadi ketua panitia dan mendapatkan surat keputusan nomor 01-03-MDM-5-2025 dengan menggunakan buku acuan kegiatan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban Mushola Wakaf Darul Mukminin tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, saya langsung menjalankan tugas sesuai buku petunjuk tersebut, yaitu yang pertama sebelum acara penyembelihan, dan yang terakhir saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Takmir Mushola Darul Mukminin Bapak Sukaji yang telah mempercayakan amanah kepanitiaan ini kepada saya, dan saya sudah melaporkan semua hasil kerja saya melalui LPG ini. Yang kedua, semua panitia yang telah bekerja keras dan maksimal dalam rangka melaksanakan job desk dengan sebaik-baiknya, karena keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari kita semua. Yang ketiga, para donatur konsumsi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk laporan keuangan nanti akan disampaikan oleh bendahara panitia. Demikianlah pidato laporan pertanggungjawaban LPG ini kami sampaikan untuk menjadikan evaluasi bagi panitia yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Darul Mukminin Bapak Siswoyo dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Tabir Musola Darul Mukminin Bapak Sukaji. Yang saya hormati Bapak Ibu pengorban hewan kurban. Yang kami hormati Bapak-bapak panitia penyembelihan dan distribusi hewan kurban 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ketua kami dan para jamaah sekalian, saya juga laporkan di sini bahwa kami memisahkan antara dana pembelian sapi, biaya penyembelihan dan infak, sehingga dana dari jamaah untuk pembelian sapi adalah murni dibelikan sapi sesuai kelompok masing-masing, dan kami buktikan dengan kwitansi bermaterai masing-masing sapi. Demikianlah laporan keuangan yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan Idul Kurban tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sudah selesai kita laksanakan bersama-sama, dan alhamdulillah secara global analisa menurut kacamata kami berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hal terkait evaluasi yang nantinya akan masuk ke segmen evaluasi yang akan kami sampaikan berikutnya. Kami dari pengurus ketakmiran mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian hewan kurban tahun ini. Tentunya juga terutama kepada Ketua Panitia Bapak Muhammad Taufik yang telah menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bapak yang kami hormati, berdirinya saya di sini seperti yang telah disampaikan oleh tadi pembawa acara, bahwasanya kami akan melakukan sebuah evaluasi kegiatan, penilaian dan kesimpulan selama kegiatan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung. Ada beberapa temuan menurut kami pada saat pelaksanaan kegiatan yang harus kami sampaikan, karena kami di sini sebelum kegiatan itu dilaksanakan kami memberikan sebuah buku panduan kegiatan kepada ketua panitia untuk bekal menjalankan sebuah kegiatan tersebut. Nah, dari situ kami buat analisa bahwasanya ada beberapa temuan di lapangan antara buku panduan pelaksanaan dan juga aktual yang kurang sesuai. Jadi mau tidak mau juga akan kami sampaikan sebagai bentuk evaluasi yang harapan kami ke depan semua akan berjalan lancar sesuai dengan sebuah buku panduan yang kita terbitkan sebelumnya. Berikut ini kami sampaikan temuan yang kami dapatkan pada saat kegiatan, yaitu yang pertama mengenai penimbangan hewan kurban. Kemarin sempat ada miss sedikit, jadi ada hal yang harusnya sekian kilo sesuai dengan SK yang diberikan oleh panitia, tapi yang ditimbang kemarin tidak sesuai. Akhirnya kami sampaikan kepada penanggung jawab dan dilakukan pembongkaran. Itu aktual yang seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai dokumentasi. Dokumentasi secara panduan yang kami sampaikan kepada ketua panitia, ada
syarat-syarat atau ketentuan berlaku, jadi tidak sembarang harus mendokumentasi. Ada aturan main, tapi kemarin masih banyak hal yang harus disempurnakan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tidak diperbolehkan membawa barang atau daging kurban oleh panitia yang bukan sebagai miliknya tapi dibawa pulang, meskipun itu hanya sebatas hal yang tidak penting. Mungkin mereka menemukan sebuah jeroan, jadi jeroan atau babat itu ada yang melintas, tapi kan karena kita juga harus pastikan bahwa itu tidak boleh. Nah, ini kami jadikan evaluasi ke depan bahwasanya tidak diperbolehkan meskipun itu hanya sebuah daging babat, meskipun itu jeroan. Karena aturan kita adalah pengemban amanah ini harus sebaik-baiknya supaya para pengorban di tahun berikutnya benar-benar memberikan amanah pada kita sempurna. Itu tujuan kami. Bapak-bapak yang kami hormati, itu adalah sebuah analisa dari kami, temuan 3 item temuan dari Ketua Takmir saat kami menganalisa di lapangan. Dan untuk menuju kesempurnaan, sebelumnya kami sampaikan bahwasanya dari 3 temuan itu kami anggap pelaksanaan kegiatan kemarin belum menuju ke titik kesempurnaan. Jadi masih, kalau kami anggap nilai itu masih 85% berhasil. Jadi mohon siapapun nanti yang menjadi ketua panitia ke depan untuk memperhatikan benar-benar buku acuan panduan yang sudah diberikan dari takmir kepada ketua panitia untuk dijalankan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan sebuah standar operasional prosedur atau SOP yang harus dijalankan oleh ketua panitia beserta dengan seluruh anggotanya. Bapak-bapak yang kami hormati, berikut ini adalah sebuah evaluasi atau tambahan teknis atau non teknis yang harapan kami sebuah evaluasi untuk menuju kesempurnaan di tahun-tahun berikutnya. Siapapun nanti yang akan jadi ketua panitia, harapan kami supaya untuk bisa memberikan hal-hal baru, temuan-temuan baru yang membuat pelaksanaan ini semakin sempurna. Yang pertama yaitu kemarin disampaikan pada Bapak Jagal bahwa beliau meminta untuk khusus Jagal ini ada tim. Kalau selama ini adalah tim penyembelihan dan kurban. Bahwa konsep kita yang ada di Darul Mukminin ini adalah sudah berjalan kira-kira 4 tahun dengan konsep yang ada komitmen kita untuk menjalankan itu. Oleh sebab itu harus diperuncing lagi kepada hal-hal yang memang sangat penting di situ. Pertama yaitu panitia bisa untuk memastikan bahwa kurban yang diberikan oleh pengorban itu sah dan diterima oleh Allah SWT. Itu harus ada kepastian dari panitia. Oleh sebab itu di sini tidak main-main. Itu saya harapkan untuk ke depan hal-hal yang menuju ke sana itu benar-benar diperhatikan. Contoh akad wakalah harus diseriusi. Akad wakalah ini penting sekali karena kalau akadnya salah maka kurbannya tidak sah. Contoh, ketika ada orang yang kurban wajib, ternyata panitia tidak tahu karena tidak ada akad wakalah. Gimana ini? Tahu jawab siapa kan gitu? Akhirnya kurbannya tidak sah, hanya penyembelihan biasa. Kalau sebab itu akad wakalah kalau sudah ada undangan dari panitia, kemudian diundang semua pengurban harus datang. Karena ini penting, harus tidak boleh kalau bisa diwakilkan jangan sendiri, datang sendiri karena kesahan
atau tidak diterimanya itu diawali dengan akad wakalah. Tahun ini ada namanya akad wakalah. Jadi momentum itu sangat pas bisa untuk menjembatani hal seperti ini, kebutuhan untuk mengutamakan. Jadi ternyata kemarin kan mungkin belum ada kesiapan itu sehingga agak miss sana, sehingga pada waktu akad wakalah tidak sekalian ditawarkan warga telah menunjukkan keinginan kepala atau haji, sehingga pada waktu di dalam perjalanan terjadi misteri menyatakan gitu. Mungkin bisa usul ke depan pada waktu akad wakalah nanti bisa langsung sekali tawarkan kalau menunjukkan apa menginginkan kepala atau kaki atau apa. Yang pertama full power, yang kedua manpower. Artinya dari segi peralatan kita juga kurang, belum siap. Jadi untuk menjadi 100% atau 90% rasanya berapa? Karena alat kita juga terbatas. Itu untuk peralatan. Yang nomor kedua untuk manpower. Jadi pertama, skill kita untuk menguliti atau menyembelih hewan kurban itu juga terbatas. Cuma kalau banyak tapi nggak disiplin, nggak ada aturan-aturan step-stepnya. Dan nanti semoga jamaah Darul Mukminin diberikan semua kesehatan untuk tahun depan. Semoga dapat hewan kurban lebih banyak supaya dapat menyantuni keluarga. Musola Darul Mukminin berubah, berani berubah, siap berubah. Sekali lagi, Musola Darul Mukminin berubah, berani berubah, siap untuk berubah. Terima kasih.